Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, kepada yang terhormat Dr. Jasminto, Magister Pendidikan, Magister Agama selaku Dekan Fakultas Agama Islam, kepada yang terhormat Ibu Laili Masruro, Magister Pendidikan Islam selaku Kepala Prodi Fakultas Agama Islam, kepada yang terhormat Dr. Hajjah Khairatul Idawati, Magister Pendidikan Islam, dan Dr. Haji Hanifuddin, Magister Agama selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Himma. Saya berasal dari Universitas Hasyim Asy'ari dan saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Jadi saya akan mempresentasikan peta imajinasi pasti aksi metode Hanifida dengan judul Subjek dan Objek Evaluasi. Sebelum saya mulai presentasinya, saya akan memberikan sedikit pantun pembuka. Jalan-jalan ke kota Semarang, membeli tahu gimbal untuk camilan. Semoga mood kamu semua sedang senang. Mari kita mulai presentasi dengan penuh pengalaman. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek evaluasi. Subjek evaluasi yaitu orang yang melakukan pekerjaan evaluasi atau disebut dengan evaluator. Nah, evaluator itu dilakukan sesuai dengan porsinya. Kayak misalnya contohnya evaluasi itu bisa dilakukan oleh seorang guru, bisa juga dilakukan oleh ahli psikologi. Nah, kalau seorang guru itu berarti dalam proses belajar mengajar, sedangkan ahli psikologi itu berarti tentang kepribadian. Lalu syarat menjadi evaluator itu harus memiliki ilmu tentang apa yang ia evaluasi. Jadi nggak sembarangan, harus mempunyai ilmunya. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang objek evaluasi. Objek evaluasi yaitu segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan evaluator atau penilai yang menginginkan informasi dari sesuatu tersebut. Nah, jadi pada dasarnya objek evaluasi itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada input, yang kedua ada transformasi, yang ketiga ada output. Nah, evaluasi input itu termasuk dalam siswa. Nah, itu tuh mencakup aspek jasmani, aspek rohani, kemampuan, kepribadian, dan sikap. Nah, aspek jasmani itu apa saja sih? Aspek jasmani itu bentuk fisik, lalu kesehatan. Sedangkan aspek rohani itu intelijensia. Nah, intelijensia itu apa? Binet menyatakan
bahwa hakikat dari intelijensia ada 3, yaitu kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Yang kedua, kemampuan mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan itu. Yang ketiga, kemampuan otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Lalu, kemampuan itu kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi, contohnya kalau siswa yang mempunyai kemampuan tata busana atau bisa menjahit, bisa masuk ke SMK jurusan tata busana, seperti itu contohnya. Lanjut, sikap itu apa sih? Sikap itu merupakan perbuatan siswa tersebut. Bagaimana sikap dari siswa tersebut? Nah, yang kedua adalah transformasi. Transformasi itu mencakup dari kurikulum, metode mengajar, media pendidikan, guru, sarana dan prasarana. Nah, kurikulum itu apa sih? Kurikulum itu dokumen yang berisi tujuan capaian pembelajaran. Lalu metode mengajar itu cara guru mengajar, contohnya itu ceramah dan yang lain sebagainya. Banyak sekali metode mengajar. Lalu media pendidikan itu sesuatu yang ditampilkan oleh guru, misalnya PowerPoint, terus tentang gambar atau video, misalnya kisah-kisah Nabi, seperti itu. Lalu guru adalah seorang pendidik. Lalu yang terakhir, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apa? Sarana prasarana itu alat yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, alat itu contohnya seperti apa? Contohnya kalau mau menampilkan suatu video pembelajaran biasanya menggunakan proyektor, seperti itu. Lalu sekarang sudah ada yang menggunakan smart TV juga. Lalu sekarang terakhir, output itu siswa telah mengikuti proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, itu dia penjelasan saya tentang subjek dan objek evaluasi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sedikit pantun. Pergi ke gunung melihat kabut tebal menutupi jalan, saya tutup tanpa kalang kabut, semoga kamu dapat keberhasilan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho kawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya.